Semangat pagi Bapak Printer semuanya. Dalam video kali ini kami akan menunjukkan ada percobaan dalam pengendalian gulma epifit. Ada salah satu kebun kita, asset manager kita melakukan percobaan epifit dengan cara menggunakan glifosat. Beliau melakukan perlakuan ada 3, 1%, kemudian 0,75% dan 0,5%. Nah, kita sudah mengikuti dan berikut adalah percobaan yang dilakukan dan selang beberapa hari ada perubahan apa yang terjadi, jaringan apa yang kemudian duluan mati dari epifit tersebut. Selamat menyaksikan. Ya, jadi yang pertama apa nih Pak Payung? Cari akarnya ya? Kita mencari akar aktif Pak, akar aktif yang nanti akan kita potong. Kita gunakan glifosat dengan campuran konsentrasi 0,5%. 0,5%. Menggunakan kantong plastik es. Kantong plastik es. Ini lagi mencari Akar aktif. akar aktifnya. Oke. Oh iya Pak. Sama kan? Nah, berarti di sana yang berbeda tadi. Ini beda berarti. Pak Tio, epifit ini masalah nggak di lapangan? Oh, epifit ini sangat masalah Pak. Apabila tumbuhan epifit ini sudah besar Pak ya, jadi itu sangat mengganggu aktivitas panen Pak. Oh, begitu Sehingga ya? pemanen itu untuk pakai eksekusi buah di pokok itu sulit. Sulit ya? Jadi biasanya pemanen itu meninggalkan buah tersebut. Buat jadi tidak terpanen. tersebut. Karena outputnya rendah nanti kan? Iya Pak. Itu pun bisa jadi losis nanti Pak. Oke. Jadi memang harus dikendalikan ini. Ya. Ini perlakuan pertama, 1% larutan glifosat dengan air. Oke, selanjutnya ya. Kan lebih besar kali daripada sini. Ganti. Apa itu loh? Jadi potong akarnya itu. Potongnya agak runcing ya, agak gini ya, supaya permukaannya lebar ya. Atau gini kita buat dulu. Diisi dulu, Dulu. nah, baru diukur. Baru diukur kan? Nggak mungkin bisa diikat ya? Belum ya? Belum lagi. Ini ya. Kebanyakannya. Inilah kan plastik kan, karet kan? Ya. Berapa? 60 Pak. Berarti 60 ya, satu Iya, kantong. Oke. 60. Oke. Nah, isi lagi yang lain. Dipotong belum? Isi jaga dulu itu 60 kan aneh plastik. Kemudian ya ini cara yang ketiga, step yang ketiga. Ya. Karetnya Pak, karet. Oke. Akarnya dimasukkan ke dalam kantong es. Mana itu buat ini ya? Besok pun udah habis nih. Airnya Pak. Besok minimal setengah besok ya. Udah, ini aja. Oke. Satu cukup banyak Pak? Dua. Saya lagi akarnya. Oke. Yuk, lain lagi terus yang lain. Ini H0, kita lihat penampakannya. Kita akan pantau 1, 2, 3 hari ke depan. Apakah berhasil cara ini atau tidak? Nah, itu aja satu aja. Nah, dah. Ini perlakuan kedua, Satu kantong. hanya menggunakan 60 mili satu kantong. Kita mau melihat perbedaan apakah ada perbedaan yang signifikan antara 60 mili satu kantong dengan 120 mili dua kantong. Kita akan lihat hasilnya beberapa hari ke depan.
Ini perlakuan ketiga. Ini 1 kantong Pak Payung. 2 kantong. Pak. Oke, kita coba 2 kantong lagi. Begini sahabat planter nih, ini caranya nih. Atau pisahkan aja nih. Oh tapi gabungkan aja lah. Cari akarnya lagi, akar aktifnya. Ya, ini 1% glifosat. Sudah tersambung itu. Kita akan lihat hasilnya. Oke. Nih. Oke. Ini sampel berikutnya. Kan alat kerja yang kita gunakan itu paling tidak dodos. Sudah ketemu seperti ini kita rapikan. Masuk ke dalam ini itu akar apa ini? Akar ini ya. Baik, semangat pagi Bapak Ibu semua petani sawit Indonesia. Kemarin kita sudah melakukan percobaan pengendalian ini epifit dengan menggunakan glifosat. Kita lihat di sini ini udah 2 hari ya. Sudah 2 hari kita coba cari mana glifosat yang ini awalnya penuh ini 60 mili, sekarang sudah berkurang karena dihisap oleh akar tanaman. Ini setelah 2 hari ini kita lihat jelas sekali pengurangannya, dan penampakan secara visual ini kita lihat memang daun sudah mulai menguning ini. Nah ini sudah mulai menguning ini setelah 2 hari. Nah nanti kita akan kemari lagi 3 hari 4 hari sampai berapa hari dia akan mati. Ini 2 hari Bapak dan Ibu dengan 1% konsentrasi dan perlakuan 120 mili 1 epipit. Kita ambil sampel berikutnya. Ini sampel kedua Bapak dan Ibu. Kita cari dulu di mana glifosatnya. Nih dengan konsentrasi 1%. Kita lihat ya. Nah, secara visual daunnya belum berubah Bapak dan Ibu, beda sama yang tadi. Memang gulmanya epipitnya lebih besar dibandingkan yang pertama tadi. Dan ini hari kedua ya, hari kedua daunnya masih bagus. Nah, daunnya masih tidak menguning seperti yang tadi, tetapi secara racun cairannya itu memang berkurang sedikit. Baik, kita kembali mencari sampel yang berikutnya. Ini sampel berikutnya kita akan jumpai ini glifosatnya, cairannya yang kita ikat di akar. Kemudian ini berkurang ya, volumenya berkurang. Yang awal 60 mili ini seperempatnya sudah berkurang. Secara visual ada memang menguning, daunnya menguning. Sampel ketiga ini mirip sampel yang pertama, tidak besar
dengan sampel yang kedua, tapi belum mati. Ya, belum mati. Kita akan tunggu dampaknya setelah beberapa hari kemudian. Kita sudah melihat sampel kita di aplikasi glifosat terhadap epifit di pokok kelapa sawit. Secara 2 hari sudah kita lakukan. Ada yang menguning, tapi ada juga yang belum. Nah, terus ikuti setelah berapa hari kemudian. Terima kasih. Ini sampel pertama di hari yang ketiga. Kita lihat jumlah air yang sudah bercampur racun semakin berkurang. Kemudian ada pengurangan air racun karena dihisap. Secara keseluruhan dari jauh tampak dia belum mati, tapi kalau kita lihat daun sudah mulai ada yang menguning. Ini sampel yang pertama. Kesimpulannya untuk hari ketiga, epifitnya belum mati secara signifikan. Ini sampel berikutnya dengan epifit yang lebih kecil. Racunnya berkurang. Kita lihat visual daun, ada yang mulai kuning, tetapi secara keseluruhan masih hidup ya, belum signifikan mati. Di hari yang ketiga, ini hari yang ketiga. Ini sampel ketiga di hari ketiga. Kita lihat ini volumenya sudah berkurang, tetapi tidak sebanyak di sampel 1 dan 2. Secara visual ada yang mulai menguning, mungkin bentar lagi mulai rontok, tapi kesimpulannya di hari ketiga belum mati, belum berpengaruh nyata secara signifikan. Kita bergerak ke sampel berikutnya. Ini sampel ketiga di hari ketiga. Terjadi pengurangan. Tadi di hari kedua ini karet ini setinggi cairan, sekarang sudah turun. Nah ini daunnya mulai menguning di hari kedua, dan di hari ketiga ini lebih menguning, tetapi secara keseluruhan belum mati signifikan di hari ketiga. Hanya saja ini tadi sudah akarnya sudah tidak lagi menyampai racun, perlu dinaikkan tadi. Oke, kita tunggu hari berikutnya. Pengalamannya sih 1 minggu 2 daun mulai rontok ya. Ada daun yang jatuh, coba Pak digoyang lagi Pak. Nah, goyang lagi ya. Ada daun yang jatuh, artinya secara jaringan dia sudah mulai mati, sudah mulai rontok.
Ya. Ya, dia sudah rontok. Tetapi kita akan pantau terus di hari keberapa dia akan mati secara signifikan. Kita ke sampel berikutnya di blok lain. Tadi informasi dari Pak Manajer. Ini perlakuan konsentrasi 1%. Berapa hari nih Pak Den? 3 hari. 3 apa 2? 2 lah, 2 hari. 2 hari. Kamis kan? Ini berapa kantung es ini Pak Den? 2 ya. Ini sudah habis nih. Kantong yang kedua mana Den? Ini Pak. Mana? Ini nggak bocor ini Den ya? Memang terhisap ya? Oke. Secara visual dia masih hijau. Tapi kalau dia dilihat dari daunnya udah mulai rontok nih. Udah mulai rontok di hari kedua. Konsentrasi 1%. Kalau kita goyang ini, coba goyang Pak Dian. Tuh jatuh ya. Jadi dia memang menyerap sistemik ke dalam jaringan. 1%. Kita akan lihat sampel berikutnya. Ini sampel ketiga 1%. Daun udah berguguran. Ini beda sama yang kemarin tuh. Ini pagi ya Pak ya? Ya. Ini perlakuan pagi. Sedangkan sampel yang sudah 3 hari itu sore hari. Ya ini udah habis racunnya, sudah dihisap. Ini kita sampel berikutnya. Kita lihat epifitnya besar sekali. Hampir sama dengan sawitnya. Enggak ada bos. Ini konsentrasi berapa Pak? 0,75. 0,75 ya sudah habis. Oh ini kan yang kita pindah ini. Hari kedua. Habis ya. Kita pindah mulai sore deh. Ini pernah dipincuk ini loh Pak. Pincuk mati. 0,75%. Ini pokok pincuk ini penting ini. Pernah dipincuk nggak mati. Ya. Belum mati. Ya. Iya. Ini 2 hari. Para planter 2 hari. Ini adalah perlakuan glifosat konsentrasi 0,5%. Impusnya mana, Den? Ini Pak. Oh ya ini masih belum habis. Berapa kantung, Den? Hanya 1 ya? Ya. 2 hari. Kita nembak yang di atas. Daunnya sudah mulai rontok tapi tidak sebanyak yang 0,75 dan 1%. Kita menunggu apakah dia mati dengan konsentrasi 0,5. Pak tadi pangkal kan? Iya. Sekali lagi Pak Den. Waduh, enggak ada lagi. Nah, coba kita lihat, kita goyang. Itu berguguran ya. Artinya jaringannya sudah mulai terpengaruh oleh sistemik racunnya dan di ujung-ujungnya duluan rontok itu jaringan meristemnya 0,5%. Ini kita lihat ini daun-daun udah mulai mati. Ini kita coba buktikan apakah tadi karena kebetulan saja daunnya rontok ini yang tidak diaplikasi. Coba Pak Denny, goyang Pak Denny. Yang kuat Pak Den. Wah, tidak rontok ya Bapak-bapak. Artinya ada memang perbedaan antara yang di aplikasi glifosat dibandingkan yang tidak diaplikasi. Ini hari ke-7 seminggu
epifit yang kita aplikasikan dengan glifosat. Daunnya sudah kuning, sudah hampir mati. Kita periksa cairan glifosatnya, ini sudah habis satu, ini masih ada sedikit lagi, dan ini perlakuan 1% ya, 120 ml campuran ya. Daunnya sudah kering, lihat sudah berjatuhan, guguran kondisinya. Kita lihat apakah dia mati total atau tidak. Kita ke sampel berikutnya. Sampel berikutnya yang epifit kecil sudah kering, mati. Ini perlakuan 1%, Bapak Ibu. Sudah mati, ini daunnya sudah kering. Sampel berikutnya. Ini sampel berikutnya dengan konsentrasi 1%. Daunnya sudah berguguran, ada yang sebagian sudah mati bagiannya, tapi ada yang masih hijau. Kita lihat ini udah mulai berjamur dia, ada yang dia mati, cairannya masih ada. Ini kondisi 1 minggu, konsentrasi 1%. Ini sampel berikutnya, konsentrasi 1%. Daunnya udah kuning, ada jaringan yang sudah mati. Nih, kita lihat cairannya sudah habis terhisap. Nih gulmanya, epifitnya. Kita lihat kapan dia mati total. Ini konsentrasi 0,75 ya, 0,75 secara daunnya sudah rontok ya, 0,75% dan sudah 5 hari. Kita lihat daunnya sudah menguning. Ini konsentrasi 0,5%, menguning gulmanya, epifitnya menguning, dan daun sudah berguguran. Ini sudah 5 hari, 0,5%. Ini racunnya kita bisa lihat. Nanti kesimpulannya akan kita buat, apakah 1%, 0,5 atau 0,75 yang minimal bisa membunuh epifit ini. Sampel terakhir pakai glifosat 0,5%. Ini sudah habis. Hari kelima daunnya sudah menguning, ada ciri-ciri jaringannya akan mati. Nanti kita buat kesimpulan hasil akhirnya mana yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih.